tema besarnya di tahun ini memang inflasi ini meningkat. Ya. Inflasi meningkat dan ada juga masalah ketahanan pangan juga menjadi permasalahan, dan juga ketahanan energi. Secara umum karena kita agak terputus dari global value chain, ya, jadi artinya kita tidak terlalu terkena dampak. Ketidakpastian globalnya tinggi sehingga pemerintah pun harus menyiapkan segala macam buffer yang ada. Halo Sobat Bisnis, kembali lagi di Podcast Talks bersama saya David Eka Istiabudi. Pada waktu yang berbahagia, tidak berbahagia banget, tetapi ya tidak sedih banget. Karena apa? Ini rasanya sepertinya penuh dilema ya. Karena kita mengamati perkembangan isu nasional, terutama terkait dengan isu resesi. Nah, sebenarnya tuh resesi mungkin kita tidak bicara resesi itu apa, tetapi apakah Indonesia akan menjadi bagian dari resesi yang katanya akan datang pada tahun depan gitu. Sepekan dua pekan terakhir atau mungkin beberapa hari terakhir, isu mengenai ketidakpastian global terutama dengan resesi ini sering sekali digaungkan, mulai dari pemerintah, pengamat ekonomi, mantan Menq, atau bahkan lembaga keuangan global seperti IMF juga bicara bahwa 2023 itu merupakan situasi yang masih ada awan gelapnya. Jadi belum bisa tuh kita bersih-bersih genteng lah, istilahnya gitu tuh kalau merujuk statementnya Madam Lagarde pada periode sebelumnya. Di depan saya ada yang terhormat, yang saya kasihi, Bapak Joshua Pardede, Chief Ekonomis PT Bank Permata Tbk. Apa kabar, Mas? Kabar baik, Mas David. Kabar baik. Apa kabar juga? Sehat sekali. Akhirnya bertemu lagi setelah sekian bulan purnama ya. Iya. Dan kalau saya sih sering melihat beliau karena tulisan-tulisan analisis beliau ini cukup banyak dilihat, minimal di LinkedIn. Kalau nggak baca di media ya. Jadi mungkin analisis beliau ini cukup lumayan dalam, dan prognosanya nih menjelang pertumbuhan ekonomi. Nah, biasanya nih lumayan dicari oleh rekan-rekan media. Mas Joshua, sarapannya pakai berita resesi mungkin ya kalau belakangan. Okay. Gimana? Maksudnya hari ini tuh kan banyak hal yang kita cermati. Bahkan sekarang ada fase influencer itu bikin takut kalau kita lihat di medsos. Tetapi mungkin pertanyaan pembuka saya, situasi hari ini baik di global dan Indonesia tuh seperti apa sih, Mas? Ya, yang kita lihat di global itu memang kan kondisinya masih tensi geopolitik antara Rusia Ukraina ini masih belum tahu kapan selesainya kan. Dan seperti yang kita tahu juga bahwa harga komoditas khususnya pangan sama energi ini kan naik ke level tertingginya ya. Dan ini pada akhirnya mengerek inflasi secara global. Bahkan kalau kita lihat tingkat inflasi di Amerika Serikat itu tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Sama halnya juga di Eropa dan di Inggris. Dan ini pun juga akhirnya direspon dengan pengetatan ataupun kenaikan suku bunga Bank Sentral Dunia yang juga cukup agresif. Dan sehingga pada akhirnya kita tahu bahwa seperti kita ambil contoh misalkan untuk yang Bank Sentral Amerika Serikat, itu di awal tahun ini suku bunganya masih rendah 0,25%. Nah, tapi saat ini sudah naik 3% menjadi 3,25%. Dan sekalipun sudah naikin menjadi 3,25%, tapi inflasinya masih relatif tinggi. Sehingga akhirnya Bank Sentral Amerika Serikat diperkirakan masih akan melanjutkan kenaikannya hingga ke level 4,5% sampai akhir tahun ini. Nah, kenaikan suku bunga Amerika yang sangat agresif tersebut, ini dikhawatirkan tentunya akan bisa berimbas negatif kepada aktivitas ekonomi. Karena pada umumnya kenaikan suku bunga itu akan bisa mengerem konsumsi. Kenaikan suku bunga itu pun juga akan bisa mendorong kenaikan cost of borrowing dari perusahaan. Jadi investasi cenderung akan melambat. Dan pada akhirnya kita melihat bahwa akan ada potensi
terjadinya perlambatan yang signifikan di berbagai negara, khususnya adalah negara-negara maju. Jadi tentu ini kita lihat ini kasus dari sisi globalnya. Dari sisi nasionalnya mungkin sama ya, kita melihat juga ada tren kenaikan harga energi ya, yang akhirnya pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM pada bulan September yang lalu. Sehingga kita lihat inflasi pun di dalam negeri pun juga trennya cenderung meningkat. Ya, belum lagi kita ngomongin di awal tahun sempat harga minyak goreng naik, lalu setelah Lebaran juga harga beberapa komoditas pangan seperti cabai merah, bawang merah itu trennya meningkat ya. Jadi memang tema besarnya di tahun ini memang inflasi ini meningkat. Inflasi meningkat dan ada juga masalah ketahanan pangan juga menjadi permasalahan, dan juga ketahanan energi ya, ini juga dikhawatirkan menjadi permasalahan baru ya, karena di Eropa saat ini lagi kesulitan energi ya, karena mereka yang sebelumnya mendapatkan suplai energi dari Rusia ini mereka malah melakukan embargo terhadap suplai energi dari Rusia, sehingga makanya ini yang kita lihat bahwa kondisi globalnya memang relatif cukup mengkhawatirkan ya. Nah, tapi dari sisi domestiknya ini belum mengindikasikan hal-hal yang mengkhawatirkan ya, karena kalau saya meminjam pernyataan dari Madam Kristalina ya, chairwoman dari IMF sendiri mengatakan bahwa Indonesia adalah bright spot ya di tengah kondisi global yang sedang dalam kegelapan ini ya. Kita bisa katakan sebagai salah satu negara yang memiliki bright spot. Jadi tentu kita ingin mengatakan bahwa kondisi dalam negeri sejauh ini tadi memang tentu ada tren tekanan inflasi ya, tapi sejauh ini kita belum melihat bahwa ini dampaknya belum begitu signifikan ya kepada ekonomi kita, dan harapannya kita bisa terlepas ya dari jeratan resesi yang kemungkinan besar akan dialami oleh sebagian besar negara-negara maju. Mengutip juga dari IMF dalam outlook-nya Oktober lalu, ASEAN 5 tuh memang tahun depan growth-nya cukup bagus ya, 6%. Kalau sekarang kan disebut kira-kira berapa ini? 3,8%. Tetapi memang kalau bright spot-nya tuh, lalu yang jadi pertanyaan kita semua, ini banyak hal yang perlu kita bedah nih Mas. Pertama soal memahamkan diri, memahamkan kita semua atau teman-teman yang menonton ini, inflasi dan resesi. Pertanyaan sederhana, berarti ketika inflasi naik ada potensi resesi, atau bagaimana kita memahami secara mudah keterkaitan keduanya? Ya, mungkin saya ingin menyampaikan dalam analogi. Ya. Jadi misalkan kita melihat rahang buaya ya. Kalau sedang menganga itu, nah rahang yang atasnya itu adalah inflasi, ya. Sementara itu tadi rahang yang bawahnya yang menghadap ke bawah itu adalah kondisi ekonomi ataupun daya beli bisa kita katakan. Karena ini tidak ketemu ya, pada saat inflasi terlalu tinggi akhirnya mendorong kepada penurunan daya beli masyarakat, ya kan? Lalu juga dari sisi investasi pun juga semakin tidak menarik, ya kan? Artinya ini pun juga pada akhirnya akan bisa mendorong perlambatan ekonomi yang sangat signifikan. Nah, dua kombinasi itu di mana tingkat inflasinya terus meningkat, sementara itu tingkat ataupun pertumbuhan ekonominya terus melambat. Dua hal ini dikatakan stagflasi. Nah, kalau stagflasinya ini berlangsung cukup lama, tentunya tadi akan bisa berdampak kepada resesi. Ya, jadi resesi itu adalah tadi kondisi di mana pertumbuhan ekonomi kita, suatu negara itu mengalami pertumbuhan yang negatif, ya, selama 2 kuartal berturut-turut. Jadi itu sebenarnya technical recession-nya. Nah, tapi kalau kita bisa lihat lebih dalam lagi, dari kenaikan harga-harga ataupun kenaikan inflasi tersebut, sehingga daya beli masyarakat cenderung turun, dan tadi misalkan ada permasalahan krisis energi, ini kan krisis pangan, ya, tentunya kan ini bisa mendorong tadi social unrest, ya. Jadi artinya itu yang lebih kita khawatirkan lagi ya, lebih dalam lagi. Jadi bukan hanya sekedar
angka-angka pertumbuhan ekonomi, tapi juga masalah sosialnya. Ya, artinya terjadi kerusuhan, ya seperti yang kita lihat juga di Sri Lanka ya, yang di mana negaranya sudah bangkrut saat ini gitu ya. Jadi kondisinya tidak kondusif dari sisi ekonomi dan juga sosial dan juga politiknya itu. Gitu. Kalau kita bicara ke Indonesia kan dalam situasi hari ini apa yang terjadi pada tahun ini bahkan terakhir kali yang paling jelek itu 2001 ya, kalau kita melepaskan diri dari pandemi gitu. Dan itu secara global menurut IMF. Tetapi dari sudut pandang Indonesia sendiri, ya unik ya. Mungkin karena Indonesia tidak terlalu dekat ke satu pihak dalam konteks ketergantungan ekonominya, sehingga wave-nya tidak terlalu kencang. Apakah asumsi saya itu meleset, atau kira-kira bagaimana memahami perjalanan perekonomian kita dalam konteks ekonomi global gitu? Iya, tentunya kalau kita lihat kan dari struktur ekonomi kita sendiri, ya itu sebenarnya dapat dipahami. Karena pada saat kondisi global ini tidak menentu, terjadi perlambatan ataupun yang terburuk adalah terjadi resesi, artinya kita akan melihat rambatannya ataupun efeknya ini kepada beberapa jalur. Setidaknya kepada jalur perdagangan dan juga jalur di pasar keuangan ataupun investasi. Ya. Jadi pada saat ekonomi global ini melambat, ya artinya apa? Kinerja ekspor dari negara tersebut pun juga berpotensi akan melambat. Nah, yang kita lihat saat ini, sekalipun memang kita ekonomi kita di tahun 2021, 2022 ini kan terus mengalami perbaikan, tapi nampaknya kontribusi dari ekspor Indonesia terhadap GDP kita itu tidak besar. Tidak sebesar dari kontribusi konsumsi rumah tangga dan juga investasinya. Jadi artinya kita bisa memiliki optimisme ya bahwa kita tidak terlalu tidak terlalu masuk dalam global value chain. Ya. Hanya mungkin untuk beberapa produk saja mungkin kita bisa terpengaruh ya produk ekspor kita, tapi secara umum karena kita agak terputus dari global value chain ya, jadi artinya kita tidak terlalu terkena dampak. Ya, kalau kita bandingkan dengan negara Singapura. Ya, Singapura sebagai hub perdagangan di Asia Tenggara, perdagangan dari Eropa ke Asia ya, dan sebaliknya itu melalui Singapura, dan pada saat kondisi globalnya melambat ataupun terjadi resesi, negara Singapura inilah yang berpotensi akan terkena dampak lebih dalam dibandingkan dengan Indonesia. Jadi kita bersyukur di situ ya. Yang kedua tadi adalah di pasar keuangan ya. Pada saat kondisi ekonomi global ini tadi dikhawatirkan bisa masuk dalam resesi, tentu investasi pun juga akhirnya investor pun juga akan berpikir dua kali ya untuk masuk kepada negara-negara yang ataupun pasar keuangan yang lebih berisiko. Ada kecenderungan di mana investor akan memarkirkan dananya ke aset-aset yang lebih aman ya. Kalau kata Pak Jokowi, dolarnya pulang kampung ya. Yang tadinya investor asing menanamkan dananya di pasar keuangan negara-negara berkembang, dia tarik dananya untuk dialirkan lagi kepada negara-negara maju. Atau dia, yang kita lihat saat ini pun juga adalah kecenderungannya investor cenderung memegang dolar. Makanya ada perkataan cash is the king. Ya, karena dalam kondisi situasi jelek apapun biasanya dolar Amerika Serikat ini dikatakan sebagai safe haven asset. Ya, jadi kondisi terburuk aset ini paling liquid. Ya, jadi dalam nanti kondisi yang sejelek apapun dunia ini, kalau investor pegang dolar tentu ini bisa memitigasi penurunan returnnya dia. Jadi itulah yang kita lihat bahwa rambatan-rambatan dari global itu nampaknya tidak sebesar yang kita bayangkan ya. Artinya kalau kita flashback pun juga 2008 ya, karena kita pun juga tidak terlalu terintegrasi dengan pasar keuangan global ya, dalam hal ini misalkan pada saat 2008 krisis keuangan global ya, Lehman Brothers ya itu bangkrut ya, kita pun juga sebenarnya memang ada dampaknya di pasar keuangan kita, tapi
perekonomian kita pun juga masih tetap eksis. Yes. Ya, artinya kita masih tetap bisa memiliki daya tahan karena ekonomi kita ini ditopang oleh konsumsi domestik. Jadi kuncinya adalah bagaimana upaya saat ini untuk bisa mempertahankan momentum agar pertumbuhan konsumsi ini, daya beli masyarakat ini tidak sampai jatuh, sehingga itu akan menjadi modal untuk kita bisa bertahan di tengah gejolak global yang cenderung akan melambat cukup signifikan di tahun depan. Ya. Jadi kuncinya jajan. Ya. Jajan yang banyak. Jajan yang banyak, kalau kata teman saya tadi, di UMKM, jangan di mall-mall gitu. Betul. Ya, supaya aktivitasnya real. Nah, Mas, ini kalau isu resesi, mungkin kalau pas pandemi kita mengalami itu kemarin, tetapi banyak anggapan juga bahwa resesi itu isu elit ya. Maksud saya, ketika konsumsi masyarakat itu menjadi panglima terdepan gitu misalnya, berarti mereka tidak menyentuh ranah-ranah yang kita sebut tadi, mungkin dolar, pasar modal segala macam. Jadi sektor realnya begitu. Nah, tetapi ketika misalkan tadi ekspornya terganggu, kita tahu misalkan beberapa komoditas kita kiblatnya di China, lalu di Eropa beberapa produk-produk gitu. Kira-kira perlambatannya seperti apa? Apakah memang tren kita akan terus sampai tahun depan membaik, atau memang apa yang dikhawatirkan Bu Menkyu ataupun beberapa yang kekhawatiran disounding Pak Jokowi itu, kita antisipasinya gimana sih Mas gitu? Iya, jadi kalau kita bandingkan dengan ekspektasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini, yang mudah-mudahan bisa di atas 5% ya, di rentang 5 hingga 5,2%. Nah, tentunya kita perlu berhitung ya, ada dua dampak yang perlu kita perhitungkan. Yang pertama adalah tadi dampak dari perlambatan global. Yang kedua adalah dampak dari kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Ya, jadi dua faktor itulah yang penting yang bisa mempengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan. Nah, tapi dengan tadi kondisi apabila pemerintah dapat bisa mempertahankan momentum dari sisi konsumsi masyarakat yang notabene kontribusinya 55-58% dari ekonomi kita, setidaknya level 4% itu sebenarnya bisa dipegang. Ya, jadi artinya kondisi tahun depan sekalipun dunianya tidak menentu ataupun cenderung gelap ya, seperti yang dikatakan oleh Presiden Jokowi, tapi kita melihat pertumbuhan ekonomi kita setidaknya bisa di atas 4,5%. Ya, itu yang kita lihat ya. Artinya kondisinya adalah ekonomi Indonesia akan cenderung melambat ya, karena tadi dua faktor yang tadi kami sampaikan. Nah, tapi apakah kita akan mengalami resesi seperti yang dialami oleh negara-negara maju lainnya? Saya pikir itu probability-nya kecil ya, karena yang tadi kita lihat juga ketergantungan kita terhadap global value chain relatif tidak besar ya. Yang kedua tadi adalah kenaikan dari suku bunga bank sentral ataupun moneter ya. Itu relatif kita lebih gradual. Ya. Jadi tentu kita bisa lihat bahwa kenaikan suku bunga yang agresif itu akan berdampak sangat negatif kepada perekonomian suatu negara. Jadi tentunya itulah yang membedakan antara Indonesia dengan kondisi global yang agak sedikit berbeda, tapi harapannya kita bisa memiliki daya tahan yang cukup baik ya di tengah gejolak global yang saat ini cukup tinggi seperti itu. Oke. Mungkin saya masuk ke pertanyaan ini, Mas. Mungkin kita sesuai dengan tadi forecast-nya IMF juga untuk negara berkembang, dan kita tidak terlalu tergantung dalam global supply chain gitu, lebih stabil begitu ya. Tetapi plus minusnya apa, Mas? Berarti kan kalau seperti Singapura juga, kalau kita lihat misalkan karena dia tergantung, karena dia mirroring dari perekonomian negara barat gitu atau negara maju, ketika sana maju sini juga maju. Tetapi ketika kita tidak terlalu tergantung, sehingga ya stabil gitu ya, apa ya, konstan gitu ya bahasanya gitu. Nah, itu plus minusnya seperti apa? Ini mungkin ditarik ke hal-hal umum dulu ya, Mas. Ya, tentu yang membedakan juga adalah pada saat suatu negara memiliki peran yang meningkat ataupun perannya cukup tinggi dalam global value chain. Artinya apa? Size dari ekonomi negara tersebut pun juga relatif akan lebih besar. Ya. Dan tentunya dari sisi pendapatan per kapita masyarakatnya pun ya bisa dikatakan mungkin kalau sudah
kontribusi terhadap global value chain-nya tinggi dari negara tersebut, ya bisa dikatakan dia adalah negara industri, negara maju, ya, sehingga dia diperhitungkan, ya, di tatanan global gitu ya. Nah itu yang kita lihat mungkin luxury-nya di situ. Oke. Nah tapi pada saat tadi gejolak global ini terjadi, ya. Ya tadi dia lebih isolated, terisolasi dia dari kondisi global yang agak jelek gitu. Jadi ada plus minusnya, artinya ya di satu sisi pun juga kita harus mencari formula baru ya dalam resep kebijakan ekonomi kita gitu ya, agar kedepannya kita pun juga perlu meningkatkan peran serta kita dalam global value chain ya, dengan meningkatkan nilai tambah dari produk manufaktur kita, produk pertanian kita, ya, agar apa ya, kita tadi dengan kita bisa meningkatkan nilai tambah, produktivitas negara, ekonomi kita pun juga meningkat, ya tentunya kan ini menjadi jalan, ya, menjadi jalan menuju 2045 kita bisa keluar dari negara berpenghasilan menengah. Betul. Jebakan middle income itu memang sangat berbahaya, ya. Jadi kalau kita terus terlena seperti ini, ya inginnya terisolasi dari kondisi global, ya dampaknya tadi kita belum bisa naik kelas, ya. Kita terus aja dalam kategori negara berpenghasilan menengah, dan itu sebenarnya kan tidak baik, ya, karena tentunya kondisi tersebut ya tadi tidak akan memiliki dampak kepada kebahagiaan, kesejahteraan masyarakat kita juga dan turunan-turunan kita gitu. Jadi artinya ini yang harus kita lihat secara jangka menengah panjang. Ya, tetapi kemarin ada beberapa kepercayaan diri dari pejabat kita, Mas, bilang pada 2030 akan tembus 30.000 dolar per kapita ya. Itu hal-hal proyeksi seperti itu, formulasinya yang paling utama adalah kita masuk dalam bagian global supply chain atau lebih pada berdikari ekonominya sih, Mas? Ya, sebenarnya itu juga ya. Artinya pada saat intinya kan kita bagaimana meningkatkan tadi pertumbuhan ekonomi kita untuk mendekati level potensinya. Ya, jadi suatu negara itu dia memiliki seberapa, kalau dia full capacity, ya sama aja kayak perusahaan ya. Kalau dia full produksi, berapa pertumbuhan yang bisa dicapai. Sama halnya dengan ekonomi suatu negara, ya. Ekonomi kita itu sebenarnya berapa maksimalnya, ya. Kalau kita bisa bekerja keras pemerintahnya dan juga tadi bisa mengoptimalkan dari sisi modal, dari sisi tenaga kerja, dari sisi teknologi bisa kita tingkatkan, kita maksimalkan, itu setidaknya kita bisa mencapai 6-7%. Okay. Tapi itu belum pernah kita capai, ya, setelah kita menghadapi krisis Asia 98. Ya, krisis moneter 98. Setelah dari itu pertumbuhan ekonomi kita stuck di kisaran 5%. Ya. Dan apalagi dengan kondisi pandemi, ya, kita menjadi kehilangan momentum saat ini. Ya, karena kita harusnya catching up bisa di atas 5%, tapi akhirnya melambat ya dari kondisi pandemi dan juga kondisi global gitu. Jadi artinya asumsi tersebut, harapan itu kan memang tetap ada ya. Itu namanya kita menaruh harapan gitu ya. Tapi tentunya perlu kita realisasikan juga ya dengan hal-hal yang nyata, kebijakan-kebijakan yang nyata. Apakah kebijakan industri kita sudah ramah terhadap pelaku usaha ya, sehingga bisa mendatangkan investor ini masuk kepada sektor padat karya yang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, ya. Apakah kita juga lihat saat ini Cipta Kerja pun juga kan masih di dalam terus ratifikasi ya dari pemerintah, ya. Artinya ini pun juga masih dalam proses gitu, sehingga itu yang harus kita kejar, ya. Bukan hanya sekedar menetapkan target 2030 kita mencapai sekian number, tapi intinya adalah kebijakannya dulu. Apa yang harus kita perbuat? Bagaimana kita bisa menarik investasi? Bagaimana kita bisa meningkatkan nilai tambah ekspor kita, gitu ya? Sehingga dengan sendirinya, kalau tadi kita bisa bisa memiliki inovasi lah ya, inovasi.
seperti di Korea itu kan inovasi itu kan dari kecerdasan manusia gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi saat ini gitu ya untuk bisa mengembangkan inovasi di dalam negeri sendiri. Nah, kalau inovasi itu kita bisa menemukan berbagai penemuan-penemuan baru yang mutakhir, saya pikir sih kita bisa berdikari gitu. Tapi kondisinya kita saat ini ya tadi ya dari sisi kondisi pendidikan, kesehatan, ya kita masih kalah dari negara-negara maju gitu. Jadi artinya untuk kita berdikari ya, untuk kita bisa tadi meng-create sesuatu, menciptakan sesuatu yang bisa miliki property rights gitu ya. Itu saya pikir harus tumbuh kembangkan gitu ya. Baru kita bisa berdikari, baru kita bisa memiliki daya saing gitu ya. Agar ya kita kalau belum bisa ya berarti kan kita upayakan dulu, kita one step dulu ke belakang. Artinya kita yang lagi sekarang dikerjakan adalah bagaimana melakukan hilirisasi. Hilirisasi pun juga ini kan tidak sampai dengan end produknya gitu ya. Baru setengah proses gitu. Dan setengah proses ini pun juga diprotes juga oleh dunia kan di WTO. Jadi makanya ini menjadi suatu hal yang cukup pelik ya. Jadi artinya kebijakan industri ya, kebijakan dari sisi reformasi struktural ini benar-benar harus kita benahi agar tadi bukan hanya menetapkan target saja, tapi bagaimana merealisasikannya supaya setidaknya pertumbuhan ekonomi kita ini bisa mendekati level potensinya 6-7%. Nah iya, dari pembicaraan kita beberapa menit ke belakang ini saya lihat bahwa mungkin ketika hari ini kita kekhawatiran kita apakah Indonesia akan tersangkut dalam awan hitam resesi global, sepertinya tidak. Ada optimisme seperti yang Mas Yuswa sampaikan bahwa daya beli masyarakat menjadi penentu. Tetapi yang kedua, bagaimana supaya kita mengakselerasi diri ya untuk pertumbuhan ekonomi. Karena kalau kita lihat mungkin kembali ke era sebelum 2000, kita masih jadi raja minyak mungkin ya. Itu menjadi yang penopang kita terbesar. Dan sekarang ini penggantinya belum ada. Meskipun hilirisasi nikel ini juga seperti apa, kita masih melihat wait and see, dan hari ini kita masih menanti bagaimana investor datang segala macam begitu. Nah, untuk menutup sesi ini Mas, soal jangka pendek, tahun depan tuh pandemi kita anggap sudah berakhir. Kalau kita melihat bahwa pemerintah bilang kalau masih stagnan, status pandemi akan berakhir. Tetapi hari ini melihat peluang kita sebagai negara berkembang yang masih bagus, dan di ASEAN juga bagus kinerjanya gitu. Sebenarnya jangka pendek apa sih yang bisa kita lakukan, Mas? Mungkin masukan ke pemerintah ya. Iya, saya pikir tadi ya, jangka pendek ini supaya kita memiliki daya tahan tadi ya. Bagaimana belanja pemerintah ini, spending pemerintah ini harus produktif. Dalam artian tadi bisa memiliki daya turunan ya, trickle down efeknya kepada masyarakat ya. Bagaimana dari sisi APBN pusat dan daerah ya, ini khususnya di daerah sendiri karena tingkat produktivitasnya masih relatif cukup rendah kalau saya lihat ya. Artinya bagaimana para kepala daerah ini harus lebih produktif ya, lebih memiliki ide-ide pemikiran gitu ya, agar proyek-proyek di daerah ini bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar ya, yang tadi bisa membuat usaha rumahan ya, ekonomi kerakyatan gitu ya, sehingga ini harapannya akan bisa tadi menyerap tenaga kerja gitu ya, bisa membuat pemberdayaan masyarakat ya. Karena kuncinya di itu, bahwa dalam jangka pendek ini ya pemerintah pun juga harus lebih bijak juga ya, dalam hal tadi pengelolaan belanjanya dia ya, karena kita tahu bahwa tahun depan anggaran APBN pemerintah itu udah terbatas maksimal 3%. Ya, sedangkan sudah ada belanja-belanja yang rutin, ya, belanja-belanja yang tidak bisa diganggu-gugat. Ada belanja pendidikan, ada belanja kesehatan. Lalu juga ada belanja pembayaran bunga utang pemerintah, ya, yang ini juga meningkat. Ya, ada juga nanti belanja modal, belanja proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Ya. Jadi tentunya ini pemerintah harus membuat skala prioritas yang jelas. Ya, itu yang saya pikir jangka pendek ini
Ditambah lagi juga dengan yang bisa, karena kan tadi kondisi global geopolitik ini kan tidak bisa dikontrol oleh pemerintah. Ya. Yang bisa dikontrol adalah bagaimana pengendalian inflasi pangan. Ya, inflasi pangan ini anekdotnya ya terus-terusan aja terjadi gitu ya. Udah tahu akhir tahun harga barang naik gitu ya, tapi tetap aja itu terjadi. Udah tahu lebaran pasti harganya naik ya, tapi tetap aja harga itu naik juga kan. Jadi tidak bisa, yang harusnya bisa dikendalikan ini jadi harusnya bisa dikendalikan dengan lebih baik lagi gitu ya. Jadi artinya pengendalian inflasi pangan ini menjadi salah satu kata kunci ya, karena tadi inflasi energinya sudah meningkat ya, tarif transportasi pun juga meningkat, pengangkutan meningkat, sehingga yang bisa dikendalikan adalah inflasi pangan. Jadi itu yang saya pikir kuncinya, dan juga bagaimana alokasi tadi ya untuk perlindungan sosial ya untuk masyarakat yang rentan miskin ini, agar jangan sampai dia jatuh miskin gitu ya, sehingga karena tadi akan bisa memperpanjang lagi masalah gitu ya kalau misalkan ada penambahan dari masyarakat miskin akibat penyesuaian ataupun kenaikan inflasi domestik gitu. Jadi artinya inflasi pangan, lalu juga bagaimana tadi menjaga daya beli masyarakat ya, perlinsos diproduktifkan ya, dan juga tadi dari sisi belanja pemerintah pun juga perlu ada penghematan yang sangat berarti. Artinya belanja-belanja infrastruktur ya, ataupun misalkan IKN ya, yang notabene memang ini dampaknya jangka menengah panjang ya, saya pikir bisa ditunda dulu karena pemerintah perlu fokus ke tahun depan ya. Fokusnya ini kurang dari setahun. Jadi artinya pemerintah harus ngeliat berbagai skenario yang ada ya, karena kita nggak tahu nih Rusia Ukraina ini akan berlanjut sampai kapan. Belum lagi juga tensi di Laut Cina Selatan ya, bisa juga itu kembali memanas. Kita nggak ada yang tahu. Jadi ketidakpastian globalnya tinggi, sehingga pemerintah pun harus menyiapkan segala macam buffer yang ada. Ya, karena tadi fleksibilitasnya terbatas karena maksimum APBN-nya sudah 3% lagi. Jadi artinya pemerintah benar-benar harus lebih bijak ya, sama halnya juga dengan masyarakat mungkin ya, tentunya agar kita juga lebih bisa ya tadi ya belanja, tapi belanja yang smart buying gitu ya, agar kita pun juga jangan sampai nanti dana-dana cadangan pun jadi nggak ada gara-gara terlalu banyak belanja gitu. Jadi artinya kita masyarakat smart consuming, smart buying, pemerintah pun juga smart spending ya, agar spending better itu bisa terlaksana, sehingga fokus dari pemerintah tadi adalah bagaimana menjaga daya beli masyarakat ini yang menjadi hal yang prioritas.